Semua orang bilang liburan ke Inggris itu mahal, Om. Tapi kita hari ini bakal cobain survive seharian di Scotland cuman pakai 100 pound sterling. Serius? Coba buktikan. Yuk kita pagi-pagi makan dulu di pasar pagi yang ada di sebelah sini. Udah rame banget. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Gue sekarang lagi di Stockbridge Market di Edinburgh. Ini pasar cuman buka setiap hari Minggu dan kebetulan banget kita lagi di area sini. Jadi kita bakal mulai dengan sarapan, makan siang, nyantai-nyantai. Lihat deh guys, vibes-nya tuh local banget, neighborhood banget. Dan yes, cuman 100 pounds untuk bertiga. Om Halim, maminya Edward, dan gue. Dan kalau yang bagi nggak tahu, currency pounds itu artinya 2,5 juta ya. Oh, udah ada apa nih? Sapi kaki pendek. Non halal guys. Wow, gile. Kayaknya crispy banget nih. Yuk. Seru banget guys makanannya. Look at that. Oh my god. Paella. Apa nih Om? Cheese. Keju-kejuan. Gila, gue seneng banget ngelihat jajanan pasar gini. Macam-macamnya banyak banget. Sampai ada roti juga. Pickle-picklean. Nggak cuma makanan, jualan baju juga di sini. Oke, kita mulai dengan brioche bun. Ini yang tadi ada babi segede gitu. Pulled pork. Ini jadi kayak dagingnya udah dimasak lama gitu sih. Cheers Om. Empuk ya? Kalau nggak salah ini 12 pound sterling buat satu ini. Dapat ininya juga. Bulunya banyak banget. Bulunya banyak banget. Ini kayaknya 20.000 Om satunya. 1 pounds atau 2 pounds gitu. Crispy. Crispy sih, cuman ada bulunya guys. Lumayan banyak dagingnya. Pakai barbecue sauce. Not the best tapi oke lah. Mahal banget. The power of emak-emak. Ada bon cabe. Tas emak-emak. Mantap. Pakein. Nah, ini baru makan guys. Kayak bon cabe. Last bite. Enakan bigul jauh sih. Selamat datang di Dean Village. Ini cuman 15 menit jalan dari pusat keramaian Edinburgh. Kita udah sampai di kota yang unik banget. Ini dulu adalah kota penyuplai tepung buat seluruh Edinburgh. Jadi kita bisa lihat kincir angin. Terus di depan rumah-rumahnya tuh ada lambang roti, emblem-emblem kayak pabrik roti gitu. Lucu banget sih. Sekarang udah jadi kota unik yang tua. Masuk ke sini gratis. Ini kayak ibaratnya museum outdoor gitu yang semua orang bisa foto-foto, nyantai. Dan so far UK has been very amazing. Kayak semua sudut kota tuh cantik banget di Edinburgh. Foto-foto nggak pernah kehabisan angle di sini. Absolutely stunning guys. Ini mungkin kota Edinburgh ini tercantik yang pernah gue datengin sih. Cinta banget gue. Wow. Good day my lord. The weather lovely ini my lord. Keren. Setiap kali ke negara baru selalu kita beli fridge magnet. Ini Piper. Jadi orang yang suka main musik ini, Scotland. Harganya 4 pounds buat kenang-kenangan. Selamat datang di taman yang dulunya ini adalah danau. Namanya Norloch. Jadi kalau kita lihat ke atas tuh ada Edinburgh Castle. Dan di bawah sini dulu air, pembuangan limbah. Cuman dikeringin. Di bagian sana tuh ada rel kereta api. Tapi sekarang udah jadi taman, rapih banget, gratis. Pork bun-nya yang dari pagi tuh masih bikin kita kenyang. Jadi kita belum spend apa-apa. Lumayan hemat juga hari ini ya. Gue juga masih kenyang. Dan kita lagi enjoy aja. Gratis guys, taman kota. Gue speechless sih. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Bagus banget. Setiap sudut kota selalu instagramable banget. Capek tinggal di sini, foto-foto terus pasti. By the way, fountain ini dulu dibeli sama seorang orang kaya lah di Edinburgh. Namanya Daniel Rose. Dia beli ini 2.000 pound sterling dari Prancis. Habis itu dihadiahin ke kota ini. Orang sedermawan itu dan sampai sekarang masih berdiri. Dan berdirinya itu di depan Edinburgh Castle. Itu by the way batu-batu vulkanik guys. Yang di bawah si castle itu. Keren banget ini. Wow. Keren-keren. Berkah anak soleh, motoin orang pakai Polaroid, kita juga difotoin, dapat. Yay, thank you guys, itu orang itu. Thank you. Di Edinburgh kalian bisa dengar musik ini di mana-mana. Jadi ada orang yang main di jalanan kayak musisi jalanannya dan dia tidak menggunakan rock ya. Itu namanya kilt. Emang nasional Scotland punya outfit. Terus ada kantong bulu-bulu gitu di pinggangnya dia, itu namanya sporan. Ibaratnya kayak dompet buat nyimpen barang. Sepatunya juga unik banget, namanya Gilly Brooks. Sepatu kulit hitam dengan tali panjang yang dililitkan dengan pola khas di atas pergelangan kaki hingga betis. Guys, di belakang gue ini adalah Gothic Rocket atau monumen untuk seorang penulis namanya Sir Walter Scott. Jadi tingginya sekitar 60 meter. Hitam-hitamnya tuh gara-gara polusi kereta. Jadi dia nyerap gitu batunya. Dan ada 60
patung-patung kecil yang menghiasi roket ini ya. Keren banget sih. Jujur Scotland tuh cocok banget buat orang yang suka santai, vibes-nya tenang, lihat-lihat nature dicampur history. Dan ini gue cinta banget sih sama Scotland. Edinburgh mungkin salah satu kota yang gue suka banget sih. By the way, kita juga bisa naik sampai ke atas, paling atas. Cuman tangganya tuh sempit banget dan nggak cocok buat orang yang claustrophobic. Oke, finally kita akhirnya menemukan gedung yang lumayan baru ya. Di tengah semua medieval buildings, tiba-tiba ada modern building kayak gini. Jadi di dalamnya ada food court, toko-toko. Kita coba check it out, ada apa aja. Tapi ya rasanya aneh banget gue masuk ke dalam gedung ini lagi, gedung mall gini. Dari kemarin tuh ngelihat gedung-gedung tua, sekalinya kayak gini nggak ada estetiknya sama sekali. Kita akhirnya settle di KFC. Aneh banget ya ada mall ya di tengah kota yang tua ini semua. Ada mallnya juga mall nggak terlalu modern. Cuman kita pesen beberapa item ini dan totalnya 12,15 pounds. Dan itu dapat apa aja? Pertama ada chicken wings. Kedua ada coleslaw. Ketiga ada ini ayamnya nih, ayam originalnya. Dan yang terakhir ada nasi Cajun rice. Kita bakal sharing-sharing. Oke, cobain dulu guys. Wangi banget. Iya. Cajun. Kayak Arabian. Iya, kita makan ini di Amerika Cajun, yang buat seafood biasanya Cajun, cuman ini taruh di nasi. Nah, ini salah satu salad favoritnya Om Halim juga ya, coleslaw namanya. Ayo, ayamnya cobain Om, ayamnya. Ayamnya agak basah ya, nggak crispy ya. Cheers. Kelihatannya sih gitu ya. Rasa micin banget. Tapi harusnya KFC murah, tapi kalau dikursin di Indonesia jadi mahal ya. Makanya kalau kalian kesini nggak bisa dikursin di Indonesia sih, nggak bakal makan, nggak bakal minum. Karena kayak begini aja lebih dari 300.000 ya, mahal banget. Cuman so far kita masih sukses di bawah 100 pounds, udah hampir seharian ini. So far so good. Kita nggak kenyang jadi kita makan lagi Greggs. Ini di mana-mana ya kayaknya ngelihat si Greggs ini. Basically kayak chicken atau steak atau sausage di dalam pie. Jadi bentukannya seperti ini nih. Jadi roti dalamnya ada macam-macam. Dan kita pesen 3 ini guys for a total of 5.55 pounds. Gue pesen cheese and onion dalamnya. Om Halim kalau udah ketemu tempat ini pasti seneng banget nih. Kalau di Amerika, khususnya di Miami ya, itu TJ Maxx ya. Bukan di Miami doang, di seluruh Amerika namanya TJ Iya, Maxx. ini ketemu TK Maxx. ini saudaranya TJ, si TK. Tapi harusnya sama. Ini apa? Logonya itu sama. Ayo, happy Let's dia. go. Ini adalah tempat shopping, guys. Barang-barang bagus, branded, tapi harganya tuh bisa setengah, bisa diskon. Yuk kita lihat yuk ada apa aja. Ada mau lagi nggak? Sebelum shop kita kopi habisin dulu. Wih. Ada taman, monumen yang bagus, Om Halim udah nggak peduli. Yang penting kalau ada TJ Maxx itu udah paling top. Paling gercep dia, lihat tuh. Mana di depan aja tiba-tiba. Dari tadi lemas ngeliat patung-patung kayak gitu tuh padahal bagus banget. Sekalian TJ Maxx langsung. Oke. Ini tempatnya juga bagus banget ya. Langsung di depannya si Gothic Rocket itu. Oren banget Om. Lihat tuh. Sumringah banget. Ini yang gue maksud harganya lebih murah. Lihat nih, ini Adidas. Kalau kalian mau main di Squid Game ya, Adidas Squid Game. Ini harga aslinya tuh 130 pounds, tapi dia jual 59,99. Jadi kayak harganya setengah lah merek-merek yang terkenal. Nah misalnya Om Halim pilih si Lacoste ini, harga aslinya 60, tapi dia jual 29 gitu guys. Jadi ya lumayan lah harganya. Nggak cocok buat belanja ya. Barangnya kurang, harganya juga mahal banget. Iya, barangnya nggak fresh. Kayak ikan nggak fresh, jadi nggak menarik. Kita nanti pergi ke TJ Maxx Amerika lagi aja deh. Asik. Lemes langsung keluar-keluar nggak dapet apa-apa. Emang kayaknya UK nggak cocok belanja sih, karena kalau kita kursin ke rupiah itu mahalnya nggak worth it sih guys. Untuk barang yang sesuatu yang kita bisa cari misalnya di Cina atau di Indonesia tuh jauh lebih murah. Nggak cocok, unless kalian duitnya nggak ada seri baru ya. Ini Nih, brand lokal yang nggak terkenal. Kalau di Amerika brand lokalnya terkenal kan, jadi worth it, harganya murah. lemes guys, lemes. Pegel dia. Pegel. Sembari si Om lagi nyantai di belakang, kita sekarang lagi di St. Andrews Park, salah satu taman kota yang ada di Edinburgh. Banyak banget taman kota, ruang publik buat nyantai. Kalian kalau vibe-nya yang kayak gini sambil ngopi, sambil nyantai, itu vibe gue banget. Kalian bakal suka kota ini. Cuman kalau nyari yang kayak mall, yang huru-hara gitu, kurang cocok sih kota ini. Karena di sini tenang banget. Lihat nih orang lagi tidur di sini. Super chill.
Guys, ini kalau kalian lagi di bawah dan malas berdiri, cari temen, habis itu kita saling tarik kayak gini ya. Tapi hati-hati, nggak boleh lepas. Iya, nggak boleh lepas ya Om ya. Pas ada yang jatuh, Iya. kena punggir kita. 1, 2, 3. Iya. Harus imbang. Effortless ya Om ya. Yoi, belum makan soalnya, belum berat. Enggak, mesti imbang. Hah? Mesti imbang beratnya. Ya udah lagi. Udah. Oke, orang tua aman, Om Halim aman semua. Aman banget. Yang penting kalau bawa orang tua ada tempat buat duduk, nyantai, ngopi, makan, semua harus terpenuhi. Tapi kita udah sampai di National Monument of Scotland. Jadi Om Halim kayaknya harusnya udah pernah ke Greece ya, ke Yunani harusnya Om udah pernah. Jadi ini di belakang ini adalah replika yang seharusnya kayak di Yunani. Cuman nggak jadi karena mereka nggak ada duit. Jadi selama 200-an tahun mereka malu banget. Ini disgrace of Scotland. Jadi mereka malu banget. Mereka punya budget 40.000 pounds udah tahun 18-an, itu sekitar jutaan pounds lah tahun ini. Dan mereka nggak ada budgetnya, habis pas lagi bangun. Jadi sekarang tiangnya cuma 12, tapi yang darinya disgrace sekarang jadi landmarknya Scotland. Jadi banyak orang foto-foto gitu ceritanya. Bagus ya, bagus banget ini. Mereka mau replika dari Yunani, mau ikut-ikutan. Persis, tapi cuman nggak nggak jadi. Nggak jadi. Harusnya dibikin gereja. Kalau kita kembaliin uang gimana ya? Om aja kali, saya enggak. Ngapain? Tapi keren sih ya. Iya, keren banget. Nggak jadi, cuman jadi keren. Itulah perfect in imperfection. Om Halim kan udah sering banget ke Eropa ya. Dan United Kingdom ini kan udah keluar dari Eropa. Jadi basically bukan Eropa ini, United Kingdom sendiri. Gimana ya kesan-pesannya dari sini? Luar biasa. Kemarin kita pergi ke Eropa kayaknya nggak ada apa-apanya. Ini amazing. Semua bangunannya bener-bener luar biasa. Dan dari kemarin kita jalan kaki sama sekali, nggak yang naik taksi. Jadi udah olahraga, dapat sehatnya, bisa lihat kiri kanan, walking distance semuanya sih. Edinburgh ini bagusnya gitu ya. Sehat jadi. Dekat banget sama anak-anak semuanya. Shout out ke Om Halim dan Mamiya Edward. 2 hari ini di Edinburgh, gue benar-benar bawa jalan keliling. Naik taksi cuma 2 kali, tapi mereka hebat banget. Kita average sekitar 15.000 sampai 20.000 langkah per hari, sekitar 10 sampai 15 kilo. Tapi ini beneran keren banget sih guys aslinya, karena ini di tengah kota. Jadi kalian jalan 15 menit dari keramaian kota, tiba-tiba ada tempat seperti ini di atas sedikit bukit gitu. Jadi tinggi, viewsnya juga bagus banget. Benar-benar salut banget sama orang zaman tahun 1800-an. Mereka tuh kalau bangun sesuatu all out banget dan bagus banget. Dari bahannya, strukturnya, desainnya. Kapan lagi kita pernah buat kayak begini guys, kalau nggak di tahun 1700, 800 zaman dahulu. $20.000 review. Sekarang kita lagi di satu restoran namanya Dishom, restoran India, terkenal banget di UK, bahkan di London, di Edinburgh juga ini terkenal banget. Kita bakal nyobain yang pertama nih, udah ada keluar menunya, okra goreng. Jadi sayur okra dipakein bumbu terus di deep fried. Quite lovely. Jadi menu yang ini cuma ada di Edinburgh, namanya lucu banget, saliboti. Jadi ini lamb, terus ada garlic naan juga, terus kita pesan nasi biryani, nasi basmati, dan chicken ruby, proper Indian food. Let's try it guys. Looks pretty good. Orang Indo udah pasti wajib pakai nasi. Ini kayak chicken tikka masala sih ya, tapi namanya chicken ruby. Biasanya basmati, kalau Indonesia biasanya basi hidup. Ya, jokes bapak-bapak. Cheers guys. Pretty good. Cuman gue expect lebih spesial lagi rasanya. Ini standard chicken tikka masala biasa sih, cuman bumbunya medok banget dan dicampur nasi pas banget. Tapi yang ini nih main star-nya kita harus coba om. Makannya seharusnya kayak gini pakai garlic naan aja. Harus berantakan kalau makan India ya. Kalian kalau ke Edinburgh cobain ini saliboti. Enak banget. Rasanya tuh kayak rendang tapi rasa kambing. Terus makannya tuh pakai garlic naan ini. Enak banget. Semuanya tuh campur aduk tapi cocok banget di lidah. 9 out of 10 menurut gue. Kita pesen dessert, dijelasinnya panjang lebar gitu ya. Kirain apaan? Luarnya es krim sama mango. Ya udah, coba dah. Rasa mango. Ini literally mangga yang kita dapat di Indonesia dengan berlimpah-limpah. Di sini jadi kayak premium dessert gitu.
Padahal mangga biasa. Dan guys, ini 200.000 nih mangga kayak gini. Gokil. Tapi ini es krimnya katanya pedes. Gue nggak tahu. Namanya Kamali Chili. Biasa aja nggak pedes. Oh lumayan loh. Di leher kayak ada pedes-pedes gitu. Itu cuman imajinasi aja kali karena dia bilang spicy. Jadi rasanya pedas. Officially berakhir dengan gagal challenge kita hari ini karena total bill untuk makan di Dish Home adalah 78,41 pounds dan kita udah lewat budget kita 100 pounds, cuman nggak apa, yang penting semuanya happy. Happy dong dibayarin. Kalau misalnya nggak makan di Dish Home, menurut gue bisa banget sehari di bawah 100 pounds untuk 3 orang. Ini mungkin agak sedikit mahal. Mungkin kalau kalian cuman beli garlic naan-nya doang sama basmati rice bisa sih. Cuman ini gue kasih 8 dari 10 lah restoran ini. 100 pound sterling itu 2,4 juta. Tapi buat bertiga loh dan seharian. Kalau Jakarta kita bisa makan buat sebulan. Ini karena kurs kita ya guys. Kurs kita remah. Terkadang di hidup ini seringkali sesuatu bukan selalu masalah uang. Walaupun kita over budget hari ini, tapi gue sadar kalau kebahagiaan yang sebenarnya tuh bisa kita dapetin secara cuma-cuma. Ngobrol santai di taman, jalan bareng orang tua, sharing makanan sambil bercanda, sampai cuma duduk-duduk santai di rumah. Walaupun over budget, tapi gue merasa overflowing with gratefulness. Bisa jalan-jalan sama orang tua gue dengan sehat dan bahagia. Semoga semua yang nonton ini diberikan kebahagiaan selalu, and as always, sehat selalu. Biar kita ketemu lagi di video berikutnya. Yes.